Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mikaela Umbo dari SMP Katolik Pakas Kristi Manado. Hari ini saya akan menunjukkan video biografi pahlawan nasional Indonesia dari Sulawesi Utara yaitu Samratulangi. Enjoy the video. Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi atau lebih dikenal dengan nama Samratulangi adalah seorang politikus, jurnalis, dan guru dari Sulawesi Utara, Indonesia. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia dikenal dengan filsafatnya Sito Timo Tumautou yang artinya manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Ratulangi termasuk anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang menghasilkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan merupakan gubernur Sulawesi pertama. Samratulangi lahir pada tanggal 5 November 1890 di Tondano, yang pada saat itu merupakan bagian dari Hindia Belanda. Ia adalah putra dari Josias Ratulangi dan Augustina Gerungan. Josias adalah seorang guru di Hoofden School, yaitu sekolah menengah untuk anak-anak dari kepala-kepala desa, di Tondano. Ia menerima pelatihan guru di Haarlem, Belanda sekitar tahun 1880. Augustina adalah putri dari Jacob Gerungan. Ratulangi mengawali pendidikannya di sekolah dasar Belanda. Lalu ia melanjutkannya di Hoofden School. Keduanya terdapat di Tondano. Pada tahun 1904, ia berangkat ke Jawa untuk masuk ke Sekolah Pendidikan Dokter Hindia atau Stovia yang terdapat di Batavia, Jakarta. Tetapi, ia baru berpikiran dan memutuskan untuk belajar di Sekolah Menengah Teknik Koningin Wilhelmina. Ratulangi lulus pada tahun 1908 dan mulai bekerja pada konstruksi rel kereta api di daerah Priangan Selatan di Jawa Barat. Pada tahun 1911, Ratulangi kembali ke Indonesia karena ibunya sakit parah. Ibunya meninggal pada tanggal 19 November 1911, sedangkan ayahnya sudah meninggal waktu ia berada di Jawa. Setelah kematian ibu mereka, Ratulangi dan kedua saudara perempuannya membagi warisan orang tua mereka. Ratulangi berencana menggunakan uang yang dia terima untuk membiayai pendidikannya di Eropa. Dia tiba di Amsterdam pada tahun 1912 dan melanjutkan studinya yang dimulainya di Jawa. Tetapi tidak selesai karena sakit ibunya. Pada tahun 1913, ia menerima sertifikat untuk mengajar matematika untuk tingkat sekolah menengah. Namun, ia tidak dapat menyelesaikan studinya karena ia tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Aturan dari universitas mengharuskan ia memiliki sertifikat tingkat SMA. Sertifikat tersebut tidak dimiliki Ratulangi karena ia tidak pernah menyelesaikan studinya di Hoger Burger School atau Algemeen Middelbare School atau AMS. Atas saran Mr. Abendanen, Ratulangi mendaftarkan diri dan diterima di Universitas Zurich di Swiss. Pada tahun 1919, ia memperoleh gelar Dokter der Natuurfilosofie atau Dr. Phil untuk ilmu pasti dan ilmu alam dari universitas tersebut. Selama berada di Amsterdam, Ratulangi sering bertemu dengan Sosro Kartono yang merupakan saudara Raden Ajeng Kartini dan tiga pendiri Nasional Indische Party yaitu Ernest Douwes Dekker, Dipto Mangunkusumo, dan Soewardi. Beliau juga terpilih sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia pada tahun 1914. Pada masa kepemimpinannya, Ratulangi mengundang pembicara-pembicara yang bersimpati pada perjuangan Indonesia, seperti Konrad Theodor van de Venter dan Jacques Heinrich Abendanen. Di Swiss, ia aktif di Asosiasi Mahasiswa Asia. Sekembalinya ke Indonesia pada tahun 1919, Ratulangi pindah ke Yogyakarta untuk mengajar matematika dan sains di Sekolah Teknik Princess Juliana School. Setelah 3 tahun mengajar, ia pindah ke Bandung dan memulai perusahaan asuransi Azuriante Matchapich dari Minahasa. Ada yang mencatat bahwa Soekarno pertama kali bertemu Ratulangi ketika ia mengunjungi Bandung untuk sebuah konferensi. Pada tahun 1923, Ratulangi dicalonkan oleh Partai Perserikatan Minahasa untuk menjadi sekretaris Badan Perwakilan Daerah Minahasa di Manado, atau Minahasa Raat. Dia memegang posisi ini dari tahun 1924 hingga 1927. Dia secara luas dikreditkan dengan membuat pemerintah kolonial menghapuskan kerja paksa atau herendiensten di Minahasa. Dia juga berperan dalam pembukaan daerah Modoinding dan Kanarom di Minahasa Selatan untuk transmigrasi dan pembentukan yayasan untuk membiayai pendidikan siswa-siswa yang membutuhkan. Pada tanggal 16 Agustus 1927,
Ratulangi dan Ronald Tumbelaka memulai Partai Persatuan Minahasa. Pada 1939, Persatuan Minahasa adalah salah satu partai politik yang membentuk gabungan politik Indonesia. Ratulangi diangkat menjadi anggota Dewan Rakyat atau Volksraad pada tahun 1927 untuk mewakili rakyat di Minahasa. Dia terus melayani di Volksraad sampai 1937 ketika dia ditangkap karena pandangan politiknya. Pada tahun 1932, Ratulangi adalah salah satu pendiri Persatuan Cendekiawan Indonesia. Ia juga termasuk dalam kelompok pemimpin gereja yang nasionalis. Ia menginginkan sebuah denominasi gereja yang bebas dan terpisah dari lembaga gereja resmi Hindia Belanda. Pada bulan Juni 1937, buku Ratulangi Indonesia Indo-Pasifik diterbitkan. Buku itu dianggap visioner dalam isinya, di mana Sam Ratulangi memperingatkan terhadap militerisasi Jepang dan meramalkan kemungkinan bahwa Jepang mungkin menyerang Kepulauan Indonesia karena sumber daya alamnya yang tidak dimiliki Jepang. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1938, Ratulangi menjadi editor Nationale Commentaren, sebuah majalah berita berbahasa Belanda. Ia menggunakan majalah ini untuk menulis pendapat-pendapat yang menentang tindakan tidak adil pemerintah kolonial dan untuk membuat sesama orang Indonesia sadar akan keadaan pada saat itu. Pada bulan Juni 1945, Ratulangi mendirikan sebuah organisasi bernama Sumber Darah Rakyat atau yang bisa disingkat Sudara. Ia menggunakan organisasi ini untuk membangkitkan sentimen nasionalis di Sulawesi dalam mengantisipasi kemungkinan kemerdekaan dalam waktu dekat. Pada awal Agustus 1945, Ratulangi diangkat sebagai salah satu anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mewakili Sulawesi. Pada saat Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Ratulangi hadir dalam upacara tersebut karena Ratulangi baru saja tiba di Batavia bersama para anggota PPKI lainnya dari wilayah timur untuk mengikuti rapat PPKI. Rapat PPKI yang diadakan pada hari berikutnya menghasilkan UUD Republik Indonesia dan pengangkatan secara aklamasi Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Rapat itu juga membagi Indonesia ke dalam wilayah-wilayah administratif di mana Ratulangi diangkat menjadi gubernur Sulawesi. Setelah kembali ke Makassar dan secara resmi mengumumkan proklamasi kemerdekaan, Ratulangi dihadapkan pada situasi yang sangat sulit. Jepang pada awalnya belum siap menyerahkan senjata mereka. Pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Australia Ivan Dougherty tiba pada bulan September 1945. Dougherty ditunjuk sebagai gubernur militer oleh pimpinan sekutu. Kedatangannya mengikut sertakan unsur-unsur pemerintah sipil Hindia Belanda atau NICA dan KNIL yang siap untuk mengambil alih daerah Hindia Belanda seperti sebelum perang. Dengan masuknya semua orang-orang asing tersebut, pemuda daerah di Sulawesi bersiap untuk berjuang dengan segala cara untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bersamaan dengan ini, Ratulangi menerima dukungan dari raja-raja adat termasuk dari Kesultanan Bone dan Kedatuan Luwu yang menyatakan dukungan kepada republik yang baru didirikan. Ratulangi mampu mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya menjaga perdamaian. Tetapi, keadaan damai hanya bertahan selama 2 bulan. Ia mampu membentuk pemerintah daerah yang beroperasi selama 9 bulan. Pada 5 April 1946, Ratulangi dan beberapa stafnya diambil dari rumah mereka dan ditahan oleh polisi militer Belanda. Mereka dipenjara selama 3 bulan, kemudian diasingkan ke Pulau Serui di Kepulauan Yapen di Papua Barat. Ratulangi diasingkan ke Serui bersama 6 stafnya dan keluarga mereka, yaitu Joseph Latumahina, Lanto Daeng Pasewang, Willem Sumampo, Tanot Wim Pondaak, Suwarno, IP Lumban Tobing, dan Ince Sale Daeng Tompo. Di Serui, mereka berinteraksi dengan masyarakat setempat dengan mendirikan sekolah lokal dan organisasi sosial untuk membantu para wanita dalam komunitas. Secara politik, Ratulangi terlibat dalam pembentukan Partai Kemerdekaan Irian Indonesia yang dipimpin oleh Silas Papare dengan Ratulangi sebagai penasihat. Pada 23 Maret 1948, setelah penandatangan perjanjian Renville, Belanda melepaskan Ratulangi dan rekan-rekannya. Mereka dipindahkan ke Surabaya
dan kemudian dikawal ke garis demarkasi dekat Mojokerto dan Jombang, di mana mereka menuju ke ibu kota Republik di Yogyakarta. Mereka disambut dengan sebuah acara penyambutan yang diadakan oleh Soekarno. Ratulangi ditunjuk sebagai penasihat khusus untuk pemerintah Indonesia dan anggota delegasi Indonesia dalam negosiasi dengan Belanda. Dia juga mengunjungi pasukan di Jawa Timur dan menghadiri konferensi keuangan di Kaliurang. Sekitar waktu ini, ia sudah mengalami masalah dengan kesehatannya. Pada tanggal 10 November 1948, sebuah manifesto diumumkan oleh Radio Republik Indonesia yang mendesak rakyat Indonesia di bagian timur yang berada di bawah kendali Belanda untuk menjaga persatuan mereka dengan Republik Indonesia agar suatu hari Indonesia secara sepenuhnya akan menjadi merdeka. Manifesto ini disebut Manifest Ratulangi atau Manifest Jogja. Yang ikut menandatangani manifesto ini adalah TST Diapari, I Gusti Ketut Putja, Pangeran Muhammad Nur, WST Pondaak, dan Soekarjo Wiryo Pranoto. Pada waktu agresi militer Belanda kedua, Yogyakarta dikuasai Belanda dan para pemimpin Indonesia termasuk Soekarno dan Hatta ditangkap dan diasingkan ke Bangka. Ratulangi ditangkap oleh Belanda pada tanggal 25 Desember 1948. Dia dipindahkan ke Jakarta pada tanggal 12 Januari 1949 untuk kemudian dipindahkan ke Bangka. Namun karena masalah kesehatannya, ia diizinkan tinggal di Jakarta sebagai tahanan rumah. Ratulangi meninggal pada tanggal 30 Juni 1949. Ratulangi dimakamkan di Tanah Abang. Pada tanggal 23 Juli 1949, jenazahnya diangkut ke Manado dengan kapal KPM Swartenholm. Kapal itu sampai di Manado pada tanggal 1 Agustus 1949. Pada hari berikutnya, jenazah Ratulangi dibawa dan dimakamkan di kampung halamannya di Tondano. Sekian video biografi dari saya, Viva Pax Christi.